Di sore hari ternyata pagi-pagi itu saya sudah tidak memiliki penglihatan kayak gitu. Oh, berarti demamnya tidak hanya sekali ya Mas ya? Iya, jadi ada 2 atau 3 kali ya. Pokoknya demam yang terakhir itulah yang saya bangun-bangun sudah nggak ada penglihatan. Kalau kata medis, kata dokter, katanya penyebabnya itu karena apa Mas? Awalnya itu karena terkena virus Stephen Johnson yang diakibatkan karena ada alergi obat, yang dikarenakan ada obat yang tidak cocok dengan imun tubuh saya seperti itu awalnya. Kan tetapi itu kan menyerang fisik saya. Jadi fisik saya itu waktu itu badannya bisa kayak luka bakar itu Mbak. Nah setelah fisik saya sembuh, semua sembuh, tapi di mata itu muncul kayak bintik putih seperti selaput dan itu menghalangi pandangan, ya menghalangi pandangan. Kemudian cahaya dari luar tidak bisa masuk secara sempurna dan air mata pun dari dalam tidak bisa keluar dengan sempurna sehingga kornea mengalami kekeringan. Nah itu terus mengalami kebutaan lah. Oke, berarti di usia 9 atau 10 tahun itu ketika Mas Denny tahu bahwa penglihatannya itu sudah mulai berkurang, bahkan pada akhirnya di demam kedua sudah tidak bisa melihat gitu, bagaimana perasaan Mas Denny? Yang jelas pada saat itu saya merasa kok apa ya, Tuhan sepertinya tidak sayang sama saya kayak gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba saya diberikan cobaan yang seperti ini? Saya jadi nggak bisa melihat, saya tidak bisa bersekolah lagi, saya tidak bisa bermain dengan kawan-kawan saya lagi. Nah, saya tentunya mengalami down, kemudian saya putus asa meskipun masih anak-anak ya. Tapi otomatis saya merasa stres dan sedih kayak gitu Mbak. Kelas 3 atau kelas 4 gitu ya Mas? Iya, sekitar kelas 3 waktu itu. Kelas 3 SD. Terus kembali ke sekolah lagi itu berapa lama Mas jarak dari habis sakit? Nah itu sekitar 3 tahunan. Jadi sekitar 3 tahun kemudian itu saya diajak untuk ke tempat saudara saya yang ada di Purworejo itu. Karena waktu saya masih melihat itu kan saya biasanya kalau liburan sering mengunjungi kakek saya, om ibu saya yang ada di Purworejo itu. Nah itu biasanya saya main di sana berapa hari kayak itu. Nah waktu saya mengalami kebutaan kan saya nggak pernah ke sana. Lalu pada saat itu kakek saya itu tahu di sana ada sekolah yang bisa mengakomodir tunanetra kayak gitu kan. Lalu saya ditawari sekolah, tapi saya nggak mau waktu itu karena masih malu gitu. Iya, atau iya. Emang masih nggak hanya nggak pengen gitu ya Mas? Sebenarnya bukan kemalunya Mbak, tapi saya tidak punya pandangan ketika tunanetra kok sekolah, orang nggak bisa melihat kok sekolah. Karena kan waktu itu saya pikirannya saya sedang sakit ya, itu sakit dan itu mengakibatkan penglihatan saya nggak ada. Dan ketika saya sekolah saya tidak bisa melihat, lalu bagaimana saya menulis, saya membaca kayak gitu kan. Nah saya nggak mau sekolah waktu itu, tapi pada akhirnya saat saya main ke Purworejo itu saya diajak jalan-jalan sama kakek saya. Dan pada suatu sore saya diajak ke asrama tunanetra. Nah itu apa namanya, itu hal yang surprise banget bagi saya karena saya nggak tidak pernah berpikiran akan diajak ke tempat itu kayak gitu kan. Nah di situ saya diajak ke situ, saya dikenalkan ke beberapa teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan, tapi kok mereka pada bisa beraktivitas seperti anak-anak pada umumnya. Lalu saya muncul keinginan, berarti ketika mereka bisa melakukan aktivitas ini itu seperti orang pada umumnya, saya tentunya bisa. Lalu saya punya keinginan untuk saya pengen masuk asrama dan saya mau sekolah lagi kayak gitu. Wih keren ya, akhirnya nih ada keinginan untuk bangkit lagi, mau sekolah lagi gitu ya Mas Denny ya. Support orang tua, keluarga saat itu bagaimana Mas? Alhamdulillah, meskipun saya terlahir di keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan background pendidikan bapak ibu saya itu tidak tinggi kayak gitu, tapi mereka sangat support pada saya dan tidak pernah malu punya anak yang mengalami kebutaan. Sehingga dari situlah saya juga merasa berarti ketika orang tua saya saja tidak malu dengan saya, mau mengajak saya keluar rumah, mengenalkan saya dengan banyak hal, tentunya saya juga harus bisa tidak malu untuk keluar rumah dan tidak malu untuk menghadapi kehidupan saya yang baru itu kan.
Oke, wah ternyata nih support keluarga orang tua nih Iya. yang akhirnya bikin Mas Denny jadi pede gitu ya. Iya, Mas, itulah ya. kunci yang utama sih menurut saya, karena ada apa namanya dukungan dari orang tua dan keluarga, dan mereka tidak pernah malu punya keluarga yang seperti saya kayak gitu kan. Oke, ini kalau dulu kalau boleh diceritain nih sekolahnya berarti Mas Denny tadi MTS juga gitu ya Mas ya? Iya. Sampai MTS terus SMA-nya? Nah, ini kan kebetulan tadinya saya awalnya tuh sekolah di Wonosobo sampai kelas 3. Lalu saya mengalami kebutaan, saya menyelesaikan SD di Purworejo kelas 4, 5, 6. Dan saya mulai SMP itu saya pindah ke Jogja. Saya masuk di MTS ya Ketunis di Kota Jogja. Setelah itu saya ingin mencoba peruntungan, atau saya pengen sih bisa apa namanya duduk bareng dengan anak-anak umum. Akhirnya saya sekolah di MAN 2 Sleman, di sekolah umum. Itu udah mulai sekolah umum gitu ya Iya, Mas ya? mulai Oke. SMA itu. Bahkan dulu awal saya masuk sekolah umum itu kan masih banyak teman-teman yang baru kenal tunanetra ya. Jadi terkadang masih punya pandangan sebelah mata kayak gitu kan. Oke. Wah, kalau ada tugas kayak gitu juga, "Oh, santai aja bro, nanti kami yang kerjakan, kamu sudah terima beres," kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kita juga pengen ikut andil gitu ya Mas Iya. ya? Nah, dari situlah saya mulai, karena waktu itu kan masih muda dan idealis kan, karena remaja gitu kan. Oh, saya harus bisa menunjukkan bahwasanya Saya juga saya bisa. iya gitu bisa, ya. dan saya mampu duduk di sini kayak gitu kan. Nah, akhirnya proses perjalanannya saya aktif di kelas, kemudian alhamdulillah saya bisa apa namanya beradaptasi dengan lingkungan saya, dan saya bisa survive di sekolah itu kayak gitu. Wih, keren ya. Ternyata nih jangan anggap sebelah mata, karena sebenarnya kita juga bisa dan punya kemampuan yang sama gitu ya. Iya. Yang katanya tadi tinggal terima beres aja bro gitu tuh kayak. Iya, awalnya gitu. Nah kalau hobinya Mas Denny nih sebenarnya apa sih? Saya kebetulan punya banyak hobi. Jadi saya hobi Salah traveling. tiga deh yang Salah disebutin. 3, baik saya sebutkan 3. Oke, Kalau traveling. traveling saya suka. Makanya PP Laju itu salah satu Iya. anak suka traveling gitu ya Mas. Bisa juga digunakan untuk refreshing lah ya. Traveling. Traveling saya suka. Kemudian di dunia olahraga, dunia seni saya suka. Oke. Kalau biasanya nih dulu kan ada olahraga pelajaran olahraga gitu. Iya. Ya. Mas Denny ikut terlibat juga atau udah tahu-tahu dikasih nilai sama pak gurunya gitu? Nah, kalau waktu itu di sekolah saya, guru saya alhamdulillah guru olahraganya ini baik. Jadi ketika teman-teman diberikan materi olahraga tertentu yang saya nggak bisa, kayak misalnya passing volley gitu kan, atau memasuk apa itu namanya dribble basket kayak gitu, saya nggak bisa. Terus saya diberikan aktivitas lain, kayak misalnya saya disuruh untuk pull up atau sit up, push up, squat jump kayak gitu kan. Nah, saya ketika teman-teman berolahraga di hal yang saya tidak bisa, guru saya memberikan aktivitas olahraga lain kayak gitu. Oke, jadi ternyata juga walaupun nggak sama materi tapi juga ya hampir sama lah ya, tetap melakukan kegiatan olahraga itu gitu ya Mas. Iya, sehingga saya kan bilang sama guru saya waktu itu, "Pak, kalau bisa saya jangan diem-diem terus dapat nilai. Kalau kayak gitu mendingan saya nggak usah sekolah, nggak usah ikut pelajaran, karena udah pasti dapat nilai kan saya gitu." Jadi lebih baik ketika teman-teman diberikan pembelajaran yang saya tidak bisa melakukan itu, saya diberikan kegiatan yang lain kan kayak gitu. Oke, jadi ya memang unik ceritanya dari Mas Denny, perjalanan dulu saat kecil sampai sekolah itu berkesan banget gitu ya Mas Denny ya. Iya. Bahkan sampai sekarang akhirnya Mas Denny juga mendedikasikan hidupnya untuk mengajar anak-anak. Kalau boleh tahu Mas Denny ngajar pelajaran apa nih? Karena saya mengajar di SLB, dan di SLB itu kan konsepnya adalah guru kelas. Jadi sebagian besar pembelajaran yang ada di kelas saya yang mengampu saya. Oke, jadi sebagian besar nih Mas Denny juga di sekolah mengampu anak-anak kelas. Saya mendapatkan kelas 1, kelas 2, dan kelas 9. Nah,
lompat-lompat kan. Lompat-lompat ya. Ya, jadi itu dia tadi kita sudah dengerin cerita-ceritanya Mas Denny ya. Menarik sekali perjalanannya dari yang dulu penglihatannya di usia yang sangat kecil yang pasti sangat terpukul banget tapi akhirnya mau bangkit. Dan ya nanti kita akan dengarkan lagi untuk cerita-ceritanya Mas Denny ya Pesona Inspira ya. Kita harus break dulu sejenak. Jadi Pesona Inspira pastikan tetap bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama saya Mita dan juga Mas Denny di acara yang kita tunggu ya, Suara Disabilitas. Dan terima kasih nih untuk yang udah gabung. Nanti bakal kita bacakan satu-satu dulu untuk pertanyaannya. Tapi bentar ya, ini saya mau tanya lagi ke Mas Denny. Oke, gitu. Mbak. Nah tadi kalau suka duka jadi guru nih gimana Mas Denny? Iya. Ada murid-murid yang bandel, ada yang murid-murid yang mungkin ya susah dibilangin gitu atau gimana gitu Mas, boleh mungkin diceritakan? Tentunya karena saya mengajar di SLB dan muridnya itu semua disabilitas, tantangannya berbeda Mbak. Jadi suka dukanya berbeda. Apalagi di sekolah saya itu kan SLB negeri, sehingga di sana ada disabilitas yang beragam dari tunanetra, tunarungu-wicara, tunagrahita, tunadaksa, bahkan ada yang ganda kayak gitu kan. Itu tuh campur gitu Mas atau sendiri-sendiri? Iya, kalau sekolahannya campur tetapi di kelas akan dipisah sesuai dengan jurusan dan klasifikasinya. Iya. Nah, di situ tentunya suka dukanya juga berbeda karena memiliki karakteristik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda dan tantangan yang berbeda. Jadi kalau dukanya ketika mengajar siswa tapi siswanya belum paham dan dia juga butuh proses untuk menyerap apa yang saya berikan kayak gitu kan. Tapi sukanya ya ketika mereka itu bisa melakukan apa-apa yang sebelumnya belum bisa mereka lakukan. Sepele saja lah, misalnya dari awal dia datang dari rumah sebagai tunanetra yang sejak kecil tidak pernah tahu apa itu dunia luar kayak gitu, atau apa itu cara berjalan dengan baik seperti apa dan bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan. Nah, saya mengorientasi dan memobilitaskan dia dari kelas sampai bisa keluar kelas sendiri dan dia bisa kembali sendiri. Itu juga hal yang mungkin sepele tapi itu juga menyenangkan dan membahagiakan. Karena apa? Dia tadinya tidak punya gambaran tentang dinas sekolah itu seperti apa, bahkan kelasnya itu seperti apa, tapi akhirnya dia juga bisa melakukan itu dan dia pede untuk jalan sendiri, tidak merasa takut ketika berjalan akan jatuh atau menabrak kayak gitu. Berarti ini Mas Denny ini juga memberikan motivasi juga gitu ya Mas ya, selain mengajar nih pastinya memberikan motivasi untuk murid-murid disabilitas di SLB di Magelang sana. Iya, tentunya murid saya saya berikan motivasi agar dia semangat belajar. Kemudian orang tua pun setiap pertama masuk kelas saya mesti sering ngobrolnya sama saya. Karena apa? Ada siswa yang mungkin awalnya sama orang tuanya nggak pernah diajak keluar rumah, nggak pernah dikenalkan sesuatu, dan mungkin bisa dikatakan di rumah itu seperti barang antik yang tidak boleh banyak bergerak, khawatirnya dia jatuh atau apa. Dan saya biarkan di sekolah dia mobilitas sesuka hatinya, mengeksplorasi apa yang dia sentuh, benda-benda yang ada di sekitar kelas asalkan tidak membahayakan kayak gitu kan. Nah, itu saya juga tanamkan kepada orang tua, suatu hari nanti anak ibu itu tidak akan terus-menerus dengan ibu atau dengan bapak, tapi suatu hari nanti mereka juga akan hidup sendiri dan belajar mandiri. Kalau jenengan itu selalu membatasinya, dia tidak bisa bereksplorasi dengan kehidupannya, maka ketika tidak ada orang tua, dia tidak bisa apa-apa kan, saya gitu. Dan akhirnya sedikit demi sedikit orang tua pun terbuka, dan kemudian
saya juga harus membuktikan dengan apa yang saya lakukan kayak gitu kan. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, saya ada teman-teman disabilitas lain punya prestasi sesuatu, saya juga tunjukkan pada orang tua agar mereka juga merasa semangat dan mereka tidak merasa gagal memiliki anak yang disabilitas kayak gitu. Iya, karena sebenarnya anak disabilitas itu bukan menjadi penghalang atau bukan aib keluarga gitu ya. Jadi tidak usah ditutup-tutupin, tidak usah dibatasi, tapi biarkan mereka juga mendapatkan hak-hak yang sama, hak pendidikan juga termasuk gitu ya Mas Denny ya. Iya, karena kan kehormatan perlindungan terhadap disabilitas itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Bahkan ketika undang-undang itu pun diimplementasikan di negara kita, tapi keluarga sendiri tidak bisa mengimplementasikan itu, bahkan tidak bisa membuat si difabel atau disabilitas ini merdeka, juga sangat disayangkan kan. Sehingga kita juga perlu menanamkan hal-hal yang positif dan pandangan ke depan, bahwasanya disabilitas itu bukan sebuah kecelakaan atau hal yang cilaka untuk dialami atau ketika bersinggungan dengan kita kayak gitu kan, tapi ini juga termasuk bagian dari keragaman ciptaan Tuhan kayak gitu kan. Karena kan kalau menurut orang Islam kan juga ada firman Allah yang mengatakan bahwasanya telah diciptakan sesempurna mungkin kan setiap manusia itu. Nah, artinya kan sebuah kedisabilitasan itu bukan sebuah kekurangan atau hal yang memang memalukan, tapi ini adalah sebuah keragaman yang tentunya di keragaman ini, di hal yang spesial ini dia punya kelebihan yang lain kan kayak gitu. Oke, jadi jangan melihat bahwa disabilitas itu kekurangan, tapi ada kelebihan-kelebihan di dalamnya. Nah ini Iya. ada yang gabung nih Mas Denny. Oke. Ada Aulia di Kaliwiro. Selamat. Jauh sekali. Iya, ini pendengar setia nih ya Mas ya. Iya. Selamat sore Mas Denny. Mohon maaf nih, saya mau tanya sebelumnya, bagaimana sih Mas Denny bisa mengakses informasi, apalagi Mas Denny ini kan sebagai guru. Tapi sebelumnya saya salut dengan semangat Mas Denny, luar biasa. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Denny. Oke, makasih Mbak Aulia. Ini langsung dijawab atau langsung nunggu dijawab. sampai 100 penanya, Mbak? Langsung dijawab aja kali ya Mas ya, silahkan. Iya, jadi cara saya mengakses informasi, terutama di informasi digital itu saya menggunakan laptop dan HP saya yang dilengkapi oleh aplikasi pembaca layar. Kalau sederhananya di HP itu sekarang kan ada aksesibilitas atau asisten voice di pengaturan HP. Nah, itu bisa diaktifkan. Nah, kemudian dengan screen reader atau pembaca layar ini saya bisa menyerap informasi di dunia digital, bahkan di dunia maya gitu kan. Nah, ini juga yang membantu saya dalam berproses di dunia pendidikan. Jadi sejak saya mengenal screen reader dan orang tunanetra itu bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, saya bisa belajar lebih mandiri meskipun tidak 100% itu sempurna, tetapi 80% lebih itu sudah cukup membantu aksesibilitas kami dalam mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan digitalisasi kayak gitu. Bahkan ketika ada waktu saya sekolah ada informasi yang berbentuk fisik seperti buku yang bentuknya hard file seperti itu, ya kami harus menyeken itu terlebih dahulu, dari PDF nanti di convert ke Word dan kami bisa membaca itu. Jadi langkah kami itu lebih banyak. Iya, jadi mungkin 2-3 kali langkah kami, satu langkahnya orang umum kayak gitu kan. Oke, karena kalau orang yang normal ini bisa langsung pakai hard filenya, tapi kalau Mas Denny harus di-scan lagi biar jadi soft file lagi. Iya, kecuali biar ada teman terbaca yang lagi. bisa membacakan kayak gitu ya, itu sangat enak. Tapi kan juga kita terkadang tidak bisa 100% Bergantung dengan orang gitu lain ya. kan, kita juga harus punya kemandirian. Apalagi kalau saat ujian di sekolah umum ataupun di bangku perkuliahan itu kan benar-benar kalau di kampus saya dulu ya harus mandiri. Kalau gitu. ujiannya dulu metodenya kayak gimana Mas? Pakai komputer juga gitu? Terus Waktu SMA itu kan kebetulan
ujian nasional itu saya dibacakan oleh pengawas dari luar karena panitia tidak menyiapkan berkas braille ataupun soft file. Tapi waktu kuliah itu kalau dosen-dosen yang sudah paham di kelasnya ada ada mahasiswa yang tunanetra itu ketika ujian saya diberikan soft copy soal yang ada di laptop dosen itu. Tapi kalau pun itu tidak ada, biasanya saat masuk ke kelas saya nyalin dulu. Jadi dosen saya mendiktekan soal pada saya nyalin ke laptop saya baru saya mengerjakan. Jadi teman-teman yang lain sudah mengerjakan soal ujian, saya harus jeda 5-10 menit menyalin soal dari dosen kayak gitu. Oke, ternyata emang suka dukanya tuh kalau ujian tuh ya ada aja gitu ya Mas ya. Iya. Nah ini ada lagi nih, ada Aryo di Wonosobo. Halo Mas Denny, saya kayaknya nggak asing sama nama Mas Denny, apalagi kemarin kayaknya habis dapat penghargaan di Metro TV. Itu bener nggak sih Mas? Dan kalau boleh tahu penghargaan apakah itu? Ya, halo Mas Aryo. Jadi kebetulan saya punya band namanya Pusar Bumi, dan itu basecampnya ada di Jogja, dan di bulan Maret April itu ada seleksi online untuk pertunjukan seni di Metro TV, dan kami lolos ke 60 besar awalnya. Lalu kami audisi offline di Jakarta dan lolos ke 20 besar. Nah, disitulah kami mulai konser live di Metro TV dari pekan 1, 2, ketiga dan sampai final. Alhamdulillah band saya mendapatkan juara di situ. Oke, wah keren sekali ternyata ya. Kalau Mas Denny sendiri sebagai apa Mas? Saya Drummer, sebagai vokalis, pelengkap atau pemegang kabel? Saya pengennya megang kabel. Saya kebetulan sebagai gitaris di Pusar Bumi. Iya. Berarti dari dulu emang selain traveling tadi ya Mas ya, ini hobi ngeband juga ternyata ya Mas ya? Iya, karena dari SMP, SD ya, dari SD saat saya awal masuk sekolah tunanetra itu saya tertarik dengan musik, dan teman-teman yang lain kok pada bisa musik, akhirnya saya belajar dengan teman-teman kan. Nah dari situlah saya mulai ikut gabung ke band, dan alhamdulillah juga itu jadi bisa jadi salah satu mata pencarian juga waktu itu saat SMP SMA kuliah lumayan itu. Gitu ya Mas buat jajan-jajan Iya, gitu ya buat Mas jajan-jajan ya. kalau nunggu transferan tiap tanggal muda dari orang tua itu kan terkadang kalau lama gitu udah habis waktunya gitu, ya, mau minta lagi malu ya Mas ya. Iya, mau minta malu dari ngeband itu. Oke, ternyata Mas Denny juga hobi ngeband. Tadi sudah terjawab ya. Ini Mas Denny band Pusar Bumi yang mendapatkan penghargaan di Metro TV. Iya, Pusar sebagai gitaris. Nah, personilnya berapa orang dan apakah di situ disabilitas semua juga atau mungkin enggak sih, rame-rame aja gitu? Kebetulan Pusar Bumi itu personilnya tunanetra semua, Mbak. Tunanetra semua. Iya, jadi semuanya ada 9 orang. Pemain gitar, pemain bass, keyboard, biola, terus ada gamelan 3, vokal, drum. Nah, semuanya 9 orang. Wih, keren, tapi 9 orang tunanetra bisa dapat penghargaan lah ya. Keren ya Pesona Inspira ya. Semoga kita bisa motivasinya, inspirasinya dari Mas Denny ini dari tadi keren banget, dan banyak hal yang bisa kita ambil dari semangatnya Mas Denny. Tapi aku tadi juga dapat bocoran, Mas Denny ini selain hobi main band, traveling, dan yang itu banyak tadi, itu ternyata juga katanya hobi nulis dan katanya sudah menelurkan novel. Itu benar nggak sih Mas? Iya Mbak, alhamdulillah karena hobi nulis lagu, nulis puisi. Bahkan waktu itu sempat masuk safari jurnalistik di Jogja. Itu kan waktu SMP itu kan ada satu kota Jogja itu cuma diambil sekitar 80 anak dari ratusan SMP yang ada di Jogja itu untuk ikut safari jurnalistik, yaitu ya karena karya tulis berbentuk puisi waktu itu. Nah setelah itu karena saya suka menulis, saya mengembangkan tulisan saya ke novel, dan alhamdulillah sudah menelurkan 2 novel yang ber-ISBN, dan bahkan novel saya yang terakhir kemarin itu dapat kata pengantar dari Pak Gulagong, Duta Baca Indonesia sekarang yang gantiin Mbak Najwa Shihab.
Oh iya, keren ya. Ternyata Mas Denny ya suka musik ya, suka nulis juga gitu. Kalau inspirasinya biasanya dapat dari mana, Mas? Inspirasinya dapat dari membaca, dapat dari suasana. Jadi kadang kalau duduk ngopi mengheningkan cipta sejenak, lalu berimajinasi kan kayak gitu. Langsung dapat ide gitu ya. Iya. Kalau sosial media main juga nggak, Mas? Iya, saya ada Apa? di Instagram Denny.Septiano, kemudian ada di Facebook Ananda Denny Nugroho, dan ada di YouTube juga Denny Septiano. Iya, itu kegiatan-kegiatan aktivitasnya di situ semua ada ya, Mas ya? Iya, meskipun Oke. tidak semua ya, tapi Ya, beberapa saya di situ ya. iya, upload di situ. Oke, Mas Denny kalau misalnya nih ya, Mas Denny ngajar di Magelang di SLB bersama teman-teman disabilitas, atau Mas Denny ngajar di Wonosobo tapi ngajar bukan yang disabilitas, milih yang mana, Mas? Sebenarnya kalau seperti itu kan ketika ada yang terdekat dari rumah di Wonosobo ya pengennya di Wonosobo. Tentunya kan permasalahannya bukan saya harus memilih ngajar disabilitas atau non disabilitas, tapi bagaimana saya tetap bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ini kan. Kalau ngajuin mutasi gitu berapa lama, Mas? Kalau aturannya ya mutasi antar lembaga itu 10 tahun kan. 10 tahun. Tapi sejauh ini masih nyaman aja di Magelang gitu ya, Mas ya? Ya, saya mengikuti arah mata angin dan arah rezeki di mana? arah rezeki di mana. Tapi kalau ada rezeki di Wonosobo juga siap untuk mengabdi di Wonosobo. Ya, karena emang asli dan kelahiran Wonosobo juga ya, Mas Denny? Iya, asli Wonosobo. Makanya ini produk lokal kalau bisa mengembangkan dan di lokal kenapa enggak gitu iya, ya, Mas ya? dan bisa berbakti pada daerahnya sendiri kan, kenapa tidak kan kayak gitu. Oke, nah ini sebelum closing statement dari Mas Denny nih ya, mungkin ada pesan atau harapan untuk teman-teman disabilitas dan bagaimana sih memotivasi teman-teman yang lain? Silakan Mas Denny. Iya, baik. Tentunya kita ada di hidup dalam perbedaan tapi tanpa membedakan. Sehingga entah itu disabilitas atau non disabilitas, kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Bahkan yang disabilitas pun jangan pernah putus asa dan jangan pernah lihat apa yang tidak ada dalam tubuhmu, tapi lihatlah potensi yang kamu bisa kembangkan untuk masa depan kamu di suatu hari nanti. Dan bagi masyarakat umum, jangan pernah lihat kami dari sisi kekurangan kami, tapi lihatlah bahwa kami adalah bagian dari kalian dan kami pun bisa berkontribusi untuk negara dan bangsa ini. Wah, ini kayaknya nggak usah closing statement, tapi ini kayaknya udah lengkap banget gitu ya. Tapi yang pasti Mas Denny ini luar biasa banget ya, sudah berkontribusi untuk teman-teman disabilitas di SLB di Magelang dan setiap hari harus laju atau PP Wonosobo Magelang. Biasanya sendiri sama siapa, Mas? Iya, kalau pagi itu kadang diantar sama istri ke pinggir jalan, tapi ketika nggak sempet saya jalan sendiri sampai pinggir jalan kayak gitu kan. Dan biasanya kan bis langganan saya sudah hafal ya, udah ya. nungguin Mas Denny. Iya. Oke, wah keren banget ini personal inspirasi semangatnya Mas Denny. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua. Ada harapan-harapan nggak Mas untuk inklusivitas di Kabupaten Wonosobo? Tentunya harapan saya sangat besar untuk Pak Bupati yang baru dan siapapun jajarannya. Jadi harapannya Wonosobo ini punya banyak potensi dan prevalensi penduduk disabilitasnya pun juga cukup banyak. Jadi harapannya ada SLB negeri di Wonosobo, karena SLB negeri ini juga sebagai tempat riset, tempat orang-orang disabilitas bisa bersekolah, dan meskipun ada sekolah inklusi tetapi kebutuhan kompensatoris untuk penyandang disabilitas akan lebih bisa didapatkan di SLB. Nanti perkara selanjutnya dia mau berafiliasi atau mau beradaptasi dengan sekolah inklusi, itu sangat bagus sekali untuk perjalanan kehidupannya di masa depan. Dan Bapak Ibu pemangku kebijakan serta masyarakat Wonosobo, kami memang disabilitas, akan tetapi kami juga punya potensi untuk
turut membangun Wonosobo ini dengan kemampuan yang kami bisa. Oh iya, keren banget ya Pesona Inspira ya. Mas Dani ini emang karena hobinya membaca, menulis, main band, dan wah banyak sekali. Jadi pengetahuannya, informasinya juga dapat yang bisa mendapatkan banyak informasi dan pengalaman ya. Oke, terakhir Mas, mungkin ada closing statement untuk mengakhiri dan menutup perjumpaan kita di Suara Disabilitas edisi kali ini. Baik, untuk Sobat Inspira ya sebenarnya. Sobat Inspira, hal-hal yang saya ceritakan itu baru bagian kecil dari sisi kehidupan disabilitas yang ada di Wonosobo. Akan tetapi tentunya akan lebih banyak lagi hal-hal yang nyata di sekitar kita semua terkait dengan disabilitas dan pelayanannya. Bagaimana kita harus memberikan layanan yang aksesibel dan lain sebagainya. Maka jangan pernah kasihani disabilitas, tapi berilah kesempatan pada disabilitas untuk disabilitas itu menunjukkan bahwasanya dia bisa, dia mampu, dan dia dapat berkontribusi di lingkungannya. Wih, keren. Mungkin bisa nyanyi Mas Denny? Wah, nyanyi apa ini, Mbak? Ya dikit aja deh, bebas terserah apa aja. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Itu dikit aja Mbak, usah banyak-banyak. Ya, karena senangan saya dan Pesona Inspira kalau banyak-banyak ya Mas ya. Keren banget Mas Denny, terima kasih, sukses selalu buat Mas Denny. Makasih Mbak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga Amin, semangat amin, untuk amin, mengabdi amin. pada nusa dan bangsa. Untuk Bapaknya bisa juga. memberikan motivasi dan inspirasi untuk semua teman-teman, tidak hanya untuk teman-teman disabilitas aja tapi juga kita semua. Terima kasih Pesona Inspira yang sudah gabung, sampai ketemu lagi, dan kayaknya sih pengennya ngobrol-ngobrol sampai subuh. Tapi karena perjumpaan kita cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi ya. Mas Denny, sekali lagi terima kasih banyak ya Mas ya. Iya Mbak, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Selamat sore, saya Mita dan Mas Denny harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.